Salam, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi Bapa, Ibu, Saudari. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala penyertaan dan anugerahnya kepada kita sekalian. Kami akan menyampaikan penegasan Warta Jumat, Minggu 30 Agustus 2020. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GKI Pangarina dan juga kepada warga jemaat yang berasal dari luar GKI Pangarina yang saat ini bersamaan dengan kami mengikuti ibadah Minggu secara virtual. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus selalu melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 30 Agustus sampai 5 September 2020 dan ulang tahun pernikahan bulan September 2020. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara sekalian selalu diberikan yang terbaik dalam kehidupan ini oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita juga tetap berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita tetap sehat serta selalu mematuhi aturan protokol kesehatan pemerintah. Kami juga berharap agar warga jemaat tetap bersabar untuk dapat beribadah kembali di gedung gereja karena keadaan kita saat ini belum memungkinkan untuk dapat melaksanakan ibadah di dalam gedung gereja. Tetaplah membangun ibadah kita bersama keluarga kita masing-masing karena keluarga juga adalah sebuah gereja. Sebagai upaya untuk membantu pengelolaan uang persembahan yang diserahkan ke Sekretariat BPH dalam kondisi steril dan higienis, maka dimohon dengan hormat agar uang persembahan dapat disterilkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Hal ini juga dilakukan dalam rangka upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kolekte kebaktian Minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing warga jemaat dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKI Pangarina setiap hari kerja, jam kerja Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 WIB sampai dengan jam 12 WIB, atau disetor melalui bank Kalteng atas nama GKI Pangarina nomor rekening 102 0202 028823. Bukti setoran transfer dapat disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKI Pangarina. Demikian penegasan Warta Jemaat atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hampirin hadirat Allah Bapa dengan hikmat, fokuskan hati, pikiran dan roh kita berjumpa dengan Sang Halik. Kita akan memasuki ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Herni Mayati STH dengan tema Saya Mau Ikut Yesus. Shalom, jemaat yang terkasih. Bagi orang yang sungguh-sungguh mau ikut Yesus, bergumul untuk mengikut Dia, pasti akan mendapati bahwa sulit untuk mengikut Yesus. Kenapa? Karena kita melawan daging, dunia, dan dosa. Itulah sebabnya kita semua berjuang dalam proses pengudusan selama kita ada di dunia. Matius mengatakan,
Siapa yang mau ikut Yesus harus menyangkal diri dan memikul salib. Mengikut Yesus bukanlah soal susah atau gampang, sulit atau mudah, tapi itu soal kesetiaan. Apabila kita setia dalam keadaan sulit atau mudah, senang atau sedih, kita akan tetap terus mengikut Tuhan Yesus karena Dia memang layak untuk diikuti. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 10, bait 1 dan 4. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pada bait yang keempat, jemaat kami undang untuk berdiri. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah bila musikku berkah, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang nyatanya mau melakukan. Jamalah di doamu yang kau rindukan. Ingat teguh, Dia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau tebus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapus
seputih bulu domba. Walau dosaku merah kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa kita. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Engkaulah Allah kami, yang begitu mengasihi kami. Engkau Bapa yang baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena di setiap jalan hidup kami, Engkau selalu menuntun kami sampai hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami umat-Mu untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu yang kudus mulia. Saat ini ya Tuhan, kami tunduk di hadapan-Mu, serta mengakui dosa dan pelanggaran kami, karena kami sadar ya Tuhan, seringkali kami lebih mengikuti hawa nafsu dunia kami. Kami sering melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Kami sering berlaku egois serta bebal. Kami sadar ya Bapa, tidak ada satupun dosa yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu, karena Engkau ya Bapa adalah Allah kami yang Maha Tahu. Saat ini ya Bapa, kami mohon pengampunan dari-Mu. Layakkanlah dan ubahlah hidup kami ya Bapa. Jadikan hidup kami baru, serta menjadi pribadi-pribadi yang baik dan setia kepada perintah-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita membaca firman Allah yang tertulis dalam Keluaran pasal 3 ayat 1-15 dengan perikop Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya,
aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia,
Baik Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita bersama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita satu dalam doa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena pada saat ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami, ya Tuhan. Kami bersyukur semua ini karena perkenanan Tuhan. Kami boleh hadir dalam ibadah saat ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan bersama untuk membaca, kami ingin merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dan sertai kami Tuhan, agar kami diberikan kemampuan untuk memahami, mengerti akan apa yang ingin Tuhan katakan melewati firman-Mu saat ini. Berfirmanlah kepada kami sekalian anak-anak-Mu ini Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, berbicaralah kepada hamba-Mu ya Tuhan. Oleh dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nas yang diperhadapkan bagi kita sesuai dengan almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terambil daripada Injil Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28. Dengan judul dari perikop nas ini adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Selamat bertemu kembali kepada Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara-saudara saat ini berada. Kita jumpa kembali dalam ibadah online yang kita masih dalam ibadah secara online. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Semoga hal ini tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap ikut dan beribadah
kepada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menuntun kita dalam situasi saat ini. Baik Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang diangkat bagi kita hari ini adalah aku mau ikut Yesus. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita diperhadapkan dengan dua pilihan dalam hidup ini. Hidup enak atau hidup sengsara. Saya percaya dan yakin semua orang akan memilih seperti apa yang saya pilihkan. Yaitu hidup enak. Tidak ada orang yang mau hidup ini sengsara. Kesengsaraan atau pergumulan yang kita hadapi sesungguhnya tidak kita inginkan dalam hidup ini sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai satu hal yang nyata dalam hidup kita, kita pasti menghindari penderitaan. Dan kita tidak mau penderitaan itu ada dalam hidup kita. Ada sebuah tulisan yang pernah saya baca dalam sebuah oret-oretan dinding yang berbunyi demikian. Masa muda, masa yang berpoya-poya. Masa tua kaya raya, mati masuk surga. Dan saya kira saudara hal itu merupakan kerinduan semua orang. Masa muda hidup dengan kemewahan, hidup dengan tidak berkekurangan. Masa tua adalah masa kaya raya menikmati segala sesuatu. Kemudian mati masuk surga. Saya memahami tulisan itu betapa menyenangkan. Sebenarnya secara manusia kita untuk melihat hal yang demikian. Tapi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus berbeda dengan Tuhan Yesus. Yang telah menderita untuk menebus dosa kita. Untuk menyelamatkan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam nas yang diperhadapkan bagi kita, setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang tidak dipahami oleh para murid. Kalau kita melihat bacaan kita, sebenarnya berkaitan sekali dengan nas atau ayat pasal, ayat sebelumnya, dari ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-20 tentang pengakuan Petrus. Ketika Yesus bertanya kepada para murid, kata orang, siapakah aku ini? Atau siapakah anak manusia itu? Apa jawab mereka? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan salah seorang dari nabi yang datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tetapi pertanyaan itu tidak memuaskan Yesus. Kembali ia bertanya kepada murid-muridnya. Tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Apa katamu? Kalau pertama tadi kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu begitu banyak jawaban. Namun Yesus kemudian bertanya kembali, tetapi apa kata kamu? Siapakah aku ini? Mewakili para murid yang lain, Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Namun saudara yang dikasihi dalam Tuhan, beberapa menit setelah itu,
Yesus menyatakan bahwa saatnya nanti ia akan pergi menuju Yerusalem. Ia akan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mewakili kembali dari para murid, Yesus menarik Yesus sambil berkata, "Tuhan, itu sekali-kali tidak akan menimpa Engkau." Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pemikiran Petrus adalah pemikiran mewakili manusia saat ini. Tidak, Engkau adalah Tuhan. Tidak mungkin itu terjadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salahkah Petrus untuk mengatakan hal ini? Tidak, saudara. Tidak sebenarnya. Petrus mengatakan ini juga karena dia mengasihi, dia menghargai, dia mengagungkan Yesus ini sebagai Raja yang akan membawa Israel ini jaya kembali seperti zaman Daud. Tetapi ketika itu juga Yesus berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus tidak memahami lebih dalam apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada para murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Sampai di situ Petrus mendengar. Tidak ia mendengar lanjutan perkataan itu. Dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara, kalimat ini menyatakan sebuah penghiburan bagi para murid dan pengikut Yesus. Memang ia akan menderita. Memang ia akan dibunuh. Tetapi ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Yesus memberitahukan penderitaan yang akan dialami ini kepada para murid-muridnya? Pertanyaan kita, saudara. Beberapa alasan yang perlu kita perhatikan di dalam nas kita. Yang pertama, bahwa Yesus ingin menunjukkan bahwa penderitaan itu memang sudah menjadi daripada kehendak Allah. Yang kedua, untuk memperbaiki pemahaman para murid tentang kekuasaan kerajaan Mesias. Bahwa Mesias tidak sama dengan raja dunia yang memiliki kekuasaan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tetapi Mesias harus memikul salib dan menderita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, aku mau mengikuti Yesus. Ketika itu ditanyakan kepada kita semua, aku pasti mau mengikut Yesus. Tetapi apa yang menjadi penekanan ketika kita mengikut Yesus? Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ia harus menyangkal diri. Ia harus memikul salib, baru mengikut aku. Artinya saudara, menyangkal diri, memikul salib. Pertama, menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Dan baru kita benar mengikuti Yesus. Menyangkal diri, apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Berkata tidak kepada diri kita. Artinya melawan seluruh keinginan daging kita. Bahwa kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tidak mudah saudara kita lakukan ini. Tetapi inilah syarat yang paling utama di dalam kita mengikut Yesus. Memikul salib. Salib adalah lambang dari penderitaan. Karena tidak ada
Karena Yesus tahu bahwa ketika manusia berada dalam dunia ini, ia tidak mungkin lepas dari beban penderitaan. Karena itu harus ia pikul. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, inilah tanggung jawab kita dalam mengikuti Yesus. Kita harus memikul salib. Karena ada banyak orang dalam kehidupan ini mau mengikut Yesus, tetapi tidak mau memikul salib. Mau mengikut Yesus, tapi tidak mau memiliki beban dalam hidup ini. Aku mau berjalan dengan bebas, tanpa ada hambatan. Aku mau ikut Yesus. Inilah saudara persoalan yang paling berat dalam hidup kita. Mengikut Yesus berarti kita harus bisa menyangkal diri, harus mampu memikul salib kita dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika lagu dinyanyikan, aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Suatu nyanyian yang sungguh menyentuh kita ketika kita meresapi syair dari lagu ini. Sekalipun aku menderita dalam dunia ini. Ini sebuah tantangan bagi kita. Betulkah demikian? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Menyangkal diri, memikul salib adalah bagian yang memang utama bagi kita sebagai pengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun berat salib yang kita pikul, apa kata Tuhan? Hai kamu yang memiliki beratnya beban, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan satu kelegaan. Penyerahan diri secara total kepada Allah. Percaya dan yakin dalam iman bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus, di mana Roh Kudus selalu hadir dalam hidup kita, akan senantiasa menuntun seluruh hidup kita. Ketika kita dengan sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini sesuai dengan rencana Allah. Kiranya Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai, menuntun, membimbing seluruh kehidupan kita. Mari kita mengikut Yesus dengan penuh sukacita. Kita menyangkal diri dan memikul salib. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita akan bersama-sama untuk memasuki doa syafaat kita. Allah Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami merasakan akan kehadiran Tuhan yang mengajar dan mendidik kami melewati kebenaran firman-Mu. Kami sering kali menyadari ya Tuhan, betapa banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dalam hidup ini. Kami mau mengikuti Yesus, tetapi kami tidak mau memikul salib. Kami mau mengikuti Yesus, tetapi kami tidak mau menyangkal diri kami. Kami berlaku bebas sesuai dengan kehendak kami. Kami melangkah di tengah kehidupan ini sesuai dengan keinginan hati kami. Bapa, ampuni kami. Tuntun kami untuk hidup benar di hadapan Engkau. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami sungguh mau mengikuti Yesus dengan sepenuh hati kami. Tuntun kami, bimbing kami ketika kami harus menyangkal diri Bapa. Ketika kami harus memikul salib kami. Tolong kami agar kami terus mampu dan mampu sampai kepada akhirnya. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah seluruh orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini. Orang-orang yang dengan setia memikul salib dan menyangkal diri mereka dengan tertatih-tatih mengikuti Engkau. Berilah mereka kelegaan. Luruskanlah jalan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi
seluruh umat Tuhan dalam masa-masa pandemi saat ini. Biarlah Engkau selalu menjaga, Engkau melindungi mereka. Engkau memberkati kehidupan mereka. Bapa di sorga, ada banyak kerinduan kami untuk kembali bersekutu di dalam rumah Tuhan. Kerinduan yang begitu dalam, begitu menghimpit kami. Kadangkala ada rasa ingin memberontak dalam diri kami untuk datang sujud ke rumah Tuhan. Bapa di sorga, beri kami semua kesabaran. Dan terlebih khusus, bimbing kami untuk tetap setia sesuai dengan anjuran pemerintah, agar kami senantiasa menjaga kesehatan pribadi kami masing-masing. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi semua orang tua kami di dalam usia mereka yang sudah lanjut. Tuhan jaga lindungi mereka. Tuhan pelihara mereka. Jauhkan mereka dari segala macam sakit penyakit yang mewabah saat ini. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang berada dalam duka cita. Tuhan jamah hati mereka, hibur dan kuatkanlah mereka. Demikian juga Bapa di sorga. Kami ingin berdoa bagi mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Baik ulang tahun perkawinan ataupun ulang tahun kelahiran mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan umur panjang bagi mereka sampai hari ini. Kami ingin serahkan seluruh hidup mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai hari-hari kehidupan yang akan mereka lalui. Tuhan memberkati rumah tangga mereka masing-masing. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, khususnya juga jemaat GKE Pangarina. Apapun keberadaan mereka saat ini, apapun yang mereka alami, Tuhan tolonglah mereka, jaga dan lindungi mereka semua. Tuhan menjauhkan mereka dari segala macam sakit penyakit. Tetapi Tuhan terus meneguhkan iman pengharapan mereka. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa bagi mereka yang sakit untuk dipulihkan. Mereka yang berada dalam pergumulan, Tuhan beri mereka jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga ingin serahkan seluruh hidup kami. 1 minggu yang akan kami lalui ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bimbing kami dan sertai kami Tuhan. Di atas seluruh permohonan kami saat ini, kami ingin serahkan semuanya hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita selalu menaikkan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan Yesus Kristus. Karena segala keperluan dan kebutuhan kita selalu Ia sediakan bagi kita. Ada kesempatan bagi kita bersama dengan keluarga kita untuk menyerahkan persembahan syukur di rumah kita masing-masing. Dan pada saatnya nanti dapat kita serahkan melalui kotak persembahan yang disediakan di kantor BPH atau dapat juga melalui transfer langsung ke rekening jemaat. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Mazmur
pasal 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita menaikkan doa persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang pengasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kebaikan-Mu tidak terbatas oleh keadaan apapun. Namun kasih dan kemurahan-Mu selalu nyata kami rasakan. Walau dalam kesulitan, dalam keadaan apapun, justru berkat dan kebaikan Tuhan kami rasakan, bagaikan sungai yang terus mengalir dan tak pernah berhenti. Oleh karya Roh Kudus, menggerakkan hati kami sekalian dengan tulus hati untuk berbagi kasih dengan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dengarkanlah doa kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita nyanyikan kidung pujian, Hatimu Ada Bagiku. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku,
bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku, Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Konstantinopel yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga, dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Haleluya. Saudara, marilah kita bersama untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.